Belakangan ini media sosial marak dengan kata pati. Rencana aksi massa pada 27 Agustus di Jakarta yang diusung Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ini berhasil mencuri perhatian warganet. Kasus pemblokiran rekening pentolan aliansi oleh bank pemerintah yang diduga diakui atas permintaan aparat membuat isu pati kian riuh. Rencananya, aliansi itu akan bergerak ke gedung DPR MPR RI, mengusung tuntutan yang salah satunya percepatan pengesahan RUU perampasan aset. Meski tak ada yang salah dengan desakan tersebut, rencana aksi menjadi menarik karena mudah terbaca sebagai gerakan yang tak lebih dari permainan catur politik. Konsolidasi massa berskala besar dari kawasan Pantura, Jawa Tengah memperlihatkan indikasi kuat adanya mobilisasi yang terorkestrasi oleh kekuatan politik lokal yang berkelindan dengan jaringan partai politik besar yang berada di luar kekuasaan. Langkah menggalang massa dari daerah basis menjadi instrumen gertakan politik yang strategis. Harapannya, tekanan di jalanan bisa menjadi daya tawar, menunjukkan kendali atas simpul massa, sekaligus merawat citra peduli wong cilik di tengah masyarakat. Padahal bila ditelaah lebih dalam, gerakan massa ini hanya dijadikan peluru kepentingan politik untuk mengganggu jalannya pemerintahan Prabowo yang tengah fokus dengan program-program pro rakyat, termasuk mengatasi bencana kebakaran hutan di berbagai daerah dan bencana gempa bumi di NTT. Nah, memang disitulah letak kejanggalan dan kontradiksinya. Ketika massa diusung berteriak mengusung isu RUU perampasan aset, elit politik di ruang sidang seakan sedang berjuang. Setelah sebelumnya, ketika menjadi partai berkuasa di rezim sebelumnya, terang-terangan memegang rem darurat pembahasan RUU perampasan aset. Tengoklah jejak digitalnya 2 tahun silam, jauh sebelum isu pati ini marak. Narasi membela hak asasi manusia dan kepatuhan prosedur hukum dijadikan benteng untuk memperlambat pembahasan RUU perampasan aset. Dalih keuangan dan hak kepemilikan juga ditampilkan seolah-olah demi rakyat. Padahal kalau mau jujur, itu hanya untuk melindungi diri mereka sendiri. Ya, jadi yang dirampas kan konstitusi kita dirampas, demokrasi kita dirampas. Jadi itu juga suatu hal yang sangat penting. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset, ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Itu harta yang paling berharga yang saat ini harus kita selamatkan, termasuk juga harta-harta hasil dari korupsi. Alasan kehati-hatian dan resiko politik juga sempat dilemparkan sebagai benteng pertahanan parlemen. Ketergantungan keputusan legislasi pada restu pimpinan partai berskala besar justru diperjelas oleh sikap lamban parlemen itu sendiri. Keputusan atas 2 norma inti, yakni mekanisme penyitaan aset tanpa vonis ingkrah dan asas pembuktian terbalik, sepenuhnya tersandra oleh kalkulasi elit. Sikap sok peduli di luar gedung berbanding terbalik dengan ketakutan mereka sendiri di meja perundingan. Politikus senior PDIP 3 tahun silam yang saat itu menjadi Ketua Komisi 3 membuka kedok itu terang-terangan. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi 2 presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak, nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Bagi lingkaran elit partai besar, menyetujui pasal progresif ini sama saja dengan menyediakan instrumen hukum yang sewaktu-waktu dapat menyasar finansial internal mereka sendiri.
Oleh karena itu, mendorong RUU ini ke dalam kerangka reformasi hukum komprehensif menjadi cara paling halus untuk mengulur waktu, sehingga aturan penyitaan hanya berputar-putar dalam perdebatan akademis tanpa kepastian. Skenario ini menunjukkan permainan dua panggung yang sangat terang benderang. Masa aksi yang dimobilisasi bukanlah murni mengejar pengesahan undang-undang, tapi dijadikan komunitas gertakan demi kompromi kekuasaan. Provokasi dan potensi kerusuhan di lapangan seperti Agustus tahun lalu, termasuk isu penempatan obat terlarang di titik-titik simpul massa, juga diciptakan agar memiliki daya gedor politik yang tinggi. Di luar gedung parlemen, suara dan keringat rakyat dimanfaatkan untuk menyerang dan mendelegitimasi lawan politik. Mengunci rangkaian serangan itu, Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI periode ini yang berasal dari Gerindra, tegas menargetkan batas waktu pengesahan aturan ini. Penegasan Habibur Rahman ini seolah menutup celah jalur tikus para pemain catur politik yang ingin merusak fokus negara mengurus rakyat. Men of our time.